Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Bang Tektro, teknisi Katro. Gimana kabar sobat semua? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di depan saya sudah ada HP Redmi 6A. Kendalanya layarnya pecah ya. Minta diganti layarnya saja atau touchscreen-nya saja. Sebenarnya HP ini untuk sentuhannya sendiri masih normal, tapi karena LCD-nya masih ori, jadi yang punya minta diganti layarnya saja atau touchscreen-nya saja. Coba kita cek dulu apakah kondisi touchscreen-nya masih benar-benar normal atau tidak ya. Sebentar, saya coba masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu. Kita tes touchscreen-nya apakah masih normal atau tidak. Oke, kita tunggu masuk ke menu MMI test ya. Seperti biasa, ke pengaturan tentang ponsel dan tentang versi kernel. Saya tes dulu touchscreen-nya. Untuk touchscreen-nya sebenarnya benar masih normal ya, karena bisa dites semuanya dan gak ada kendala sama sekali. Tapi ini memang mau minta diganti touchscreen-nya, yaudah kita ganti touchscreen-nya, karena yang punya juga sekalian mau ganti frame dan backdoor-nya semuanya mau diganti warna hitam. Jadi untuk touchscreen-nya sendiri akan saya ganti dengan yang warna hitam. Oke ya, semua sudah dibuka. Jangan lupa untuk yang mau mengganti LCD, caranya sama saja. Jangan lupa untuk mencopot pada area buzzernya, karena soket touchscreen-nya ada di bagian bawah menyatu dengan papan casnya ya. Setelah baut semuanya terbuka, lanjut kita copot pada baterainya. Karena ini baterainya sudah pernah dicopot, jadi tinggal gampang saja kita mencongkelnya. Bisa dilihat ya, untuk LCD-nya masih original. Kalau untuk LCD ori itu barcode yang ada pada fleksibel LCD-nya itu cetakannya lebih rapi dan lebih nyata ya untuk bagian tulisannya. Lanjut kita copot LCD-nya, kita kasih pelumas sedikit untuk melunakkan sisa-sisa atau double tip yang ada di fleksibel di LCD-nya ya. Setelah dibuka, kita lanjut tes sekali lagi, apakah setelah kita buka ada masalah atau tidak pada LCD-nya. Kalau nggak ada masalah, lanjut kita panaskan LCD-nya. Di sini saya menggunakan panas 70 derajat. Tunggu sekitar 5-10 menit ya. Kalau dirasa udah panasnya udah merata, kita lanjut lakukan penyesetan. Saya menggunakan kawat ukuran 0,03 ya, lebih tipis. Jadi untuk meminimalisir terkena bagian polarisnya. Setelah selesai, lanjut kita bersihkan lem yang ada pada LCD-nya. Sisa-sisa lem yang bekas touchscreen yang untuk merekatkan touchscreen-nya kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Selanjutnya kita bersihkan menggunakan thinner atau bensin atau minyak kayu putih
biar kelihatan lebih bersih lagi. Setelah kita belah, kita bersihkan lemnya, lanjut kita tes sekali lagi untuk LCD-nya apakah ada cacat, rusak atau gimana. Kalau misalnya nggak ada kendala, kalau ada tombel-tombel sedikit masih bisa hilang ya, tapi kalau untuk pecah saat kita melakukan pencopotan atau pencopotan touchscreen-nya, karena biasanya terkadang suka tertusuk touchscreen yang pecah, jadi LCD-nya ikutan pecah. Oke, hanya ada tombel-tombel ya. Kita lanjut ke pengetesan touchscreen-nya. Seperti yang saya bilang di awal, ini mau diganti dengan frame yang warna hitam dan backdoor yang warna hitam. Jadi untuk touchscreen-nya pun saya ganti yang berwarna hitam. Oke, lanjut untuk pengetesan touchscreen-nya. Seperti di awal, kita masuk ke pengaturan, lalu tentang ponsel, lanjut ke bagian versi kernel. Bisa dilihat ya, di situ kelihatan ada tombelnya ya. Nanti sebelum kita pasang touchscreen-nya, kita harus hilangkan dulu tombelnya. Untuk menghilangkan tombel di bagian LCD, kita bisa masukkan ke bubble remover ya, tapi kalau tombelnya lumayan banyak juga prosesnya agak lumayan lama ya, bisa memakan waktu bisa sampai 2 jam kadang lebih ya, tergantung seberapa parah tombel itu apa ya, hitungannya. Kalau tombelnya parah ya bisa lama, kalau tombelnya hanya tipis-tipis ya cepat, intinya seperti itu ya. Oke, setelah saya lakukan bubble remover, kita tes apakah tombelnya masih ada atau tidak. Kalau tombelnya sudah hilang, kita bisa lanjut ke pemasangan touchscreen-nya. Saya tes dulu apakah tombelnya sudah hilang. Sudah hilang ya, alhamdulillah tombelnya sudah kembali bersih. Berarti kita bisa lanjut ke pemasangan touchscreen-nya. Bisa dilihat ya, ini bisa bersih. Lanjut kita lakukan pembersihan, benar-benar pembersihan finishing ya, sebelum kita lakukan pemasangan touchscreen-nya. Jangan sampai ada sisa-sisa lem atau sisa-sisa debu yang menempel pada LCD-nya. Kalau nanti ada sisa-sisa debu atau sisa-sisa lem, bisa menyebabkan touchscreen-nya agak bergelembung ya. Nanti gelembungnya nongol lagi setelah kita lakukan bubble remover, atau kotorannya bisa terlihat saat LCD menyala, jadi kesannya agak kurang rapi aja. Oke, setelah kita paskan, kita presisikan, lanjut kita masukkan ke mesin vakum. Di mesin vakum ini prosesnya sekitar 1-2 menit ya. Cukup cepat untuk melakukan pengepresan atau pemvakuman LCD dan touchscreen-nya. Kalau kompresornya lebih gede lagi mungkin lebih cepat lagi ya, karena ini kompresornya hanya menggunakan kompresor kulkas yang kecil ya. Saya potong dari kulkas saya yang rusak, jadi kompresornya saya manfaatkan. Kita tunggu sampai airbagnya atau karet yang di bawah itu naik ke atas, lalu kita putar knob yang sebelah kanan untuk memastikan sampai benar-benar ke atas ya. Jadi LCD-nya itu ditekan dengan airbag atau ditekan oleh karet yang ada di bawah LCD. Selanjutnya kita buang dulu anginnya, baru lanjut kita masukkan ke bubble remover. Setelah melakukan pemvakuman LCD,
Jadi untuk proses di bubble remover itu nggak membutuhkan waktu lama ya, hanya sekitar 5 menit saja. Di sini saya menggunakan panas 57,5 ya. Kompresornya lupa, belum saya nyalain lur. Oke, untuk tekanannya minimal kalau tekanan kompresornya sampai 120 PSI itu jauh lebih bagus dan jauh lebih cepat juga, tapi kompresor saya kecil, hanya paling di 100 PSI, kadang di 110 aja udah lebih dari cukup ya. Oke, untuk proses di bubble removernya sudah selesai ya. Kita lihat hasilnya, apakah LCD-nya bisa mulus. Hasilnya mulus dan nggak ada gelembung udara lagi. Kita lihat dulu. Nah, hasilnya mulus ya, seperti baru lagi. Sekarang kita lanjut tes lagi apakah touchscreen-nya bermasalah atau tidak ya. Terkadang setelah di press itu ada aja sih, kalau lagi apes mah di press juga LCD-nya pecah juga pernah ya. Namanya juga angin ya, kita nggak bisa menebak-nebak ya. Yang pasti hari apes itu nggak ada di kalender ya lor. Biarpun kita sudah berhati-hati, terkadang ya namanya kalau lagi apes ya apes saja, tapi ya nggak mesti, tapi ya ada kalanya. Lanjut, saya nyalakan HP-nya untuk pengetesan LCD dan touchscreen-nya. Mudah-mudahan aman, nggak ada kendala. Untuk di video kali ini saya hanya berbagi cara mengganti touchscreen Redmi 6A tanpa mengganti LCD-nya ya. Karena untuk proses pemasangannya saya harus menunggu frame sama backdoor dari yang punya HP-nya, baru saya bisa melanjutkan ke proses pemasangan LCD-nya. HP sudah masuk menu, kita tes sekali lagi untuk touchscreen-nya. Tapi untuk dial pad ya, dial pad ini sentuhannya normal ya, nggak ada kendala, dan tombelnya juga nggak ada yang balik lagi ya. Tapi untuk memastikannya kita bisa kembali melakukan pengujian touchscreen-nya. Jika dirasa perlu untuk pengujian ulang, kita lakukan pengujian ulang. Jika dirasa nggak perlu melakukan pengujian ulang, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya atau tahap pemasangan. Jika memang frame dan backdoornya sudah siap atau sudah ada, atau bisa langsung dipakai pasang dengan posisi seperti ini, bisa langsung dipasang ya sebenarnya. Oke, gitu aja untuk video kali ini, proses pergantian touchscreen Redmi 6A tanpa ganti LCD. Ini hanya dilakukan untuk orang-orang yang mau belajar atau yang memang alatnya memadai ya, bukan untuk pemula, orang yang mau mencoba-coba. Ini bukan untuk mencoba-coba ya. Kalau punya LCD sendiri yang mati, kalau mau dicoba-coba nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya LCD-nya bagus, apalagi masih ori dan belum pernah melakukan proses pembelahan touchscreen sendiri, saya nggak menjamin prosesnya akan berhasil. Bahkan yang sudah terbiasa pun terkadang juga masih gagal. Jadi untuk proses seperti ini sebenarnya
mudah, untuk yang sudah terbiasa akan sangat susah jika belum pernah melakukannya. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.